Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bisnis, kita tentu sudah mengetahui bahwa tidak ada batasan. Lintas negara, lintas regional, global. Salah satu unsur penting yang sangat menunjang dalam bisnis terkait dengan global bisnis adalah English for Business. Mengapa English for Business penting dan bagaimana cara Anda menguasai English for Business? Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Business Korespondensi bisnis. Sebelum kita mulai, kita ketemu dengan Pak Bob Sadino bahwa beliau menyampaikan bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus menerus gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kita bertanya terus menerus tapi kita tidak pernah memulai dan mengerjakan bisnis itu ya. Jadi itu quotes yang saya ambil di sesi ini. Kali ini kita masuk di sesi ketiga, English for Business, bahasa Inggris di dalam bisnis ya. Teman-teman, dalam beberapa materi pembanding di mata kuliah Writing Business Letter ini lebih mengedepankan pendekatan English for Business. Jadi pemberian materi kuliahnya penekanannya adalah di bahasa Inggrisnya. Dengan beberapa pertimbangan, saya memilih tidak menekankan kepada bahasa Inggrisnya, tapi saya ingin memberikan gambaran kepada Anda contoh-contoh real, contoh-contoh nyata di dalam aplikasinya. Karena kebetulan saya juga bekerja di perusahaan swasta, sehingga dalam beberapa hal contoh-contoh aplikasinya itu adalah sesuatu yang kami kerjakan dalam hari operasional hari perharinya. Jadi rutin operasional rutinnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun di dalam GBPP dari kampus maupun beberapa pembanding lebih menekankan mengenai English for Business-nya, saya hanya memberikan dalam satu sesi ini saja mengenai apa saja yang terkait dengan bahasa Inggris dalam bisnis ya. Karena saya khawatir kalau penekanannya kepada bahasa Inggrisnya, Anda malah menjadi tidak mengetahui substansi korespondensi di dalam bisnis ya. Karena meskipun Anda di sekolah tinggi kesehatan, tidak menutup kemungkinan suatu hari Anda bergabung di sebuah perusahaan atau instansi di mana Anda harus Anda harus membuat korespondensi bisnis ya, surat-surat yang terkait dengan bisnis ataupun surat-surat yang terkait dengan kedinasan. Nah, kali ini di sesi 3 ini kita akan menyampaikan mengenai English for Business. Anda semua pasti sepakat bahwa bahasa Inggris bisnis adalah jenis bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks bisnis.
seperti perdagangan internasional, perdagangan, keuangan, asuransi, perbankan, dan banyak pengaturan kantor lainnya. Nah, bahasa Inggris dalam bisnis ini memerlukan kejelasan kosakata tertentu dan struktur tata bahasa yang baik. Saat Anda menggunakan bahasa Inggris untuk konteks bisnis, maka sangatlah penting bagi Anda untuk menjelaskan sejelas mungkin dan tidak menimbulkan interpretasi yang lain, ya. Nah, jika Anda tidak jelas dalam melakukan komunikasi bisnis, maka Anda akan banyak membuang waktu. Dan yang lebih penting lagi adalah Anda akan berisiko kehilangan uang atas kesalahan-kesalahan di dalam berkomunikasi. Contoh, pesennya 5, dikirimnya 10 misalkan. Itu kan Anda membuang waktu harus mengirimkan kembali yang 5. Lalu juga sangat berisiko buat bisnis Anda, karena Anda butuhnya 5, dikirimnya 10. Seperti itu ya. Jadi komunikasi di dalam bisnis itu sangat membantu kita agar kita bisa bekerja lebih efisien dan praktis. Nah, bahasa Inggris dalam bisnis ini tentu berbeda dengan bahasa Inggris dalam karya sastra, ya, karena seandainya salah, lebih kepada salah penafsiran dari pembacanya saja, tidak menimbulkan potensi kesalahan yang bisa membuang waktu dan berisiko terhadap kerugian, ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih bedanya bahasa Inggris bisnis dan bahasa Inggris biasa? Satu adalah tingkatan bahasanya. Di dalam bahasa Inggris biasa atau bahasa Inggris sehari-hari, itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang masih dalam tahap awal belajar bahasa Inggris, ya, sehingga kosakatanya relatif mudah. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris bisnis, itu digunakan oleh orang yang sudah tergolong fasih berbahasa Inggris, sehingga kosakata yang digunakan tergolong sudah level lanjut, sudah level advance, sehingga tentu levelnya atau tingkatan bahasanya lebih tinggi dari bahasa Inggris sehari-hari, ya. Lalu pilihan kata. Di dalam bahasa Inggris bisnis, kosakata-kosakatanya akan mengacu kepada suatu hal yang sangat spesifik. Sedangkan jika dalam bahasa Inggris sehari-hari, kita harus menyampaikan secara detail agar maksud yang kita inginkan itu bisa tepat, ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris bisnis, kondisi atau hal tersebut sudah memiliki tema atau bahasa sendiri, ya. Contoh, kalau di dalam bahasa Inggris bisnis, Anda akan mengenal kosakata itinerary. Jadi misalkan Anda ikut wisata gitu ya, Anda akan diberikan itinerary. Di dalam bahasa Inggris bisnis, semua orang tahu bahwa maksud dari itinerary itu adalah rencana perjalanan. Berangkatnya kapan, naik pesawat apa, sampai sana nanti dijemputnya pakai apa, menginapnya di hotel mana, makan pagi di mana, makan siang di mana, makan malam di mana, acaranya apa saja, itu namanya itinerary. Jadi dengan satu kosakata itinerary, maka seluruh pelaku bisnis tahu bahwa itu yang dimaksud dengan adalah rencana perjalanan. Sedangkan kalau bukan di dalam bahasa bisnis, maka tidak dikenal itinerary, yang disebut adalah travel plan, ya. Itu adalah bahasa sehari-hari, ya. Jadi
kalau bahasa Inggris dalam bisnis itu ada kosakata yang sudah baku, kosakata yang spesifik gitu ya. Eh, di dalam bahasa sehari-hari, eh, Anda menyebut bunga dengan bahasa flower, tapi di dalam bisnis kalau Anda menyebut bunga bank, Anda tidak bisa menggunakan kata flower, tapi harus Anda gunakan kata interest. Ya, itulah bedanya bahasa Inggris bisnis dengan bahasa Inggris sehari-hari. Karena bahasa Inggris dalam bisnis kosakatanya sudah lebih spesifik, ya. Perbedaan berikutnya adalah di tujuan penggunaan. Kalau bahasa Inggris sehari-hari itu digunakan untuk percakapan yang sifatnya casual, untuk bicara dengan keluarga, teman, atau orang-orang dekat. Sedangkan bahasa Inggris dalam bisnis itu lebih fokus untuk kepentingan profesional, misalkan dengan kolega bisnisnya, dengan klien bisnisnya, ataupun dengan pihak-pihak lainnya, tapi bukan dengan teman ataupun keluarga. Ya, itu adalah perbedaan bahasa Inggris bisnis dengan bahasa Inggris biasa. Lalu perbedaan keempat adalah formalitas bahasanya, di mana di dalam bahasa Inggris bisnis itu cenderung lebih formal dibanding bahasa Inggris yang biasa. Karena bahasa Inggris dalam bisnis itu dipakai untuk klien-kliennya, dipakai untuk kolega-koleganya, dipakai untuk customer-customernya gitu ya. Sedangkan bahasa Inggris biasa itu kan untuk teman atau keluarga, sehingga cenderung kurang formal ya. Itu kira-kira. Lalu perbedaan berikutnya adalah di metode pembelajaran. Kalau kita bicara bahasa Inggris bisnis, maka metode pembelajarannya akan berbeda dengan bahasa Inggris yang biasa. Di bahasa Inggris biasa, kita bisa belajar melalui banyak materi. Contoh, nonton film. Dengan nonton film yang ada subtitlenya, ada terjemahannya, maka secara tidak sengaja ataupun kita secara sengaja kita bisa belajar bahasa yang sehari-hari, bahasa Inggris yang sehari-hari. Atau baca buku novel, dari situ kita bisa belajar bahasa Inggris yang sehari-hari. Atau mendengarkan lagu, itu juga kita juga bagian dari cara belajar bahasa Inggris yang sehari-hari ya. Nah, kalau bahasa Inggris bisnis, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus terbiasa ataupun dibiasakan untuk menulis surat-surat bisnis, terus berlatih menulis, terus berlatih berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris bisnis, sehingga lama kelamaan akan menjadi terbiasa ya. Karena kita nggak bisa belajar bahasa Inggris bisnis di novel, di lagu, ataupun di film-film ya. Sehingga kita harus terus mengasah untuk misalkan bikin surat-surat bisnis, misalkan surat-surat undangan, surat-surat penawaran, surat-surat permintaan gitu ya. Itu kita bisa asah dengan belajar terus-menerus. Itu 5 perbedaan bahasa Inggris bisnis dengan bahasa Inggris biasa. Nah, apa sih alasan mempelajari bahasa Inggris bisnis gitu ya? Satu adalah tentu Anda paham, Anda tahu bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa komunikasi internasional. Jadi kalau kita mahir bahasa tersebut, maka probabilitas kita untuk sukses maka akan membesar karena kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak gitu ya. Lalu kenapa juga kita harus belajar bahasa Inggris bisnis? Karena di era teknologi ini bahasa Inggris adalah bahasa internet,
di mana semua internet menggunakan bahasa Inggris. Eh, Situs-situs web dan media sosial juga didominasi bahasa Inggris. Dan jika Anda punya situs web, maka bahasa Inggris yang baik di situs web Anda akan memungkinkan web Anda diakses oleh banyak pengguna dari luar negeri, ya. Itulah kegunaan mempelajari bahasa Inggris bisnis yang kedua. Lalu alasan yang ketiga adalah selain bahasa Inggris itu sebagai bahasa komunikasi internasional, lalu juga teknologi menggunakan bahasa Inggris, juga bahasa Inggris digunakan dalam rapat ataupun presentasi. Jadi dalam rapat-rapat, meskipun tidak ada pesertanya orang asing, sering sekali bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar dalam rapat maupun presentasi, ya. Lalu alasan berikutnya adalah kombinasi keterampilan antara lisan dan tulisan adalah yang paling diinginkan oleh semua pihak. Jadi ada orang yang ngomongnya pintar tapi nggak bisa nulis. Ada orang yang bisanya nulis tapi nggak bisa ngomong. Nah, dengan kita belajar bahasa Inggris untuk bisnis, maka kombinasi antara kemampuan lisan dan kemampuan tulisan akan menjadi sebuah kombinasi yang diinginkan oleh semua pihak, ya. Alasan berikutnya dalam mempelajari bahasa Inggris bisnis adalah keuntungan dalam bernegosiasi. Karena dengan bagusnya Anda menguasai bahasa Inggris, maka tentu dalam negosiasinya Anda akan sangat menguasai, sehingga harapannya adalah kita akan mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut, ya. Lalu alasan berikutnya adalah agar hubungan bisnis lebih kuat, diperlukan juga mempelajari bahasa Inggris umum dengan tujuan bersosialisasi. Jadi kalau kita menguasai bahasa Inggris untuk bisnis, maka diharapkan hubungan kita dengan partner kita, dengan customer kita, dengan vendor kita juga akan semakin baik, ya. Itu alasan-alasan kenapa Anda harus mempelajari bahasa Inggris untuk bisnis. Nah, alasan berikutnya adalah Anda akan memiliki keunggulan dibandingkan kandidat lain. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau Anda karena bahasa Inggrisnya luar biasa, maka CV Anda juga akan terlihat luar biasa. Apalagi jika Anda dapat menunjukkan kemampuan bahasa Inggris Anda yang baik pada saat interview, ya. Dengan pelafalan yang baik dan kuat, serta mengekspresikan diri dengan baik pula, maka keberhasilan pada saat proses interview sangatlah besar, ya. Jadi dengan Anda menguasai bahasa Inggris untuk bisnis, itu merupakan cara Anda untuk mempromosikan diri Anda melalui CV Anda, melalui daftar riwayat hidup Anda, ya. Itu adalah alasan kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris untuk bisnis. Nah, alasan terakhir adalah jika Anda ingin menaklukkan dunia, maka bahasa Inggris adalah bahasa yang dapat membantu Anda melakukannya, ya. Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Sehingga kalau Anda ingin menaklukkan dunia, maka kuasailah bahasa Inggris, ya. Itu adalah 8 alasan mempelajari bahasa Inggris untuk bisnis. Nah, apa
area penggunaan bahasa Inggris bisnis. Bagi sebagian orang, bahasa Inggris bisnis itu fokus pada kosakata yang digunakan di dunia perdagangan, keuangan, profesi, politik, dan hubungan internasional. Dan bagi banyak orang, menyebut bahasa Inggris bisnis sebagai bahasa untuk topik-topik itu tadi ya, perdagangan, kebijakan, dan segala macamnya. Demikian materi mengenai bahasa Inggris dalam bisnis. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa memberikan pencerahan untuk Anda. Dan seperti yang sering saya sampaikan, terbuka jika ada pertanyaan, silakan Anda ketik melalui grup WA-nya. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan penjelasannya melalui grup sehingga teman-teman yang lainnya bisa membaca pula. Cukup di sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.